Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Rangkul saya, jangan penjarakan. Air mata Ustadz Maher tak terbendung usai terkungkung. PBNU yakin Habib Lutfi memaafkan Ustadz Maher. Proses hukum tergantung polisi. Ustadz Maher minta maaf ke Habib Lutfi. PKB, kami apresiasi tangisannya. Newsdetik.com. Rangkul saya, jangan penjarakan. Berkopiah putih, gamis warna gelap, dan kemeja oranye bernomor 110. Sony Eranata terlihat santai. Assalamualaikum, ujarnya kepada tim blak-blakan yang telah menunggu di ruang wawancara Gedung Bareskrim Polri Sabtu petang 5 Desember. Tak ada nada tinggi, sorot mata tajam, dan telunjuk yang mengacung seperti biasanya kala berbicara. Sony yang kemudian populer dengan nama Maher atau Libi itu mengaku shock karena dijemput tim penyidik Siber Polri pada Kamis subuh 3 Desember 2020. Beberapa kali saya berurusan dengan polisi, baru kali ini saya ditahan. Saya terkejut batin, shock sekali, kata Maher. Dia mengaku tak menyangka bila responnya terhadap cuitan seorang netizen terkait Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya akan membawanya ke sel tahanan. Maher berkilah apa yang terjadi sebatas kesalahpahaman. Dia sama sekali tak bermaksud menghina Habib Lutfi yang amat dihormati di kalangan warga, Nahdlatul Ulama, dan masyarakat pada umumnya. Dia juga berkilah, sebelum dijemput polisi sebetulnya sudah berencana bersama istri dan anak-anaknya untuk menemui Habib Lutfi di Pekalongan. Saya ingin meminta maaf dan mencium tangan beliau, ujarnya sambil terisak. Baginya meminta maaf bukan aib, bukan cacat, tapi menunjukkan sikap kesatria untuk mengakui kesalahan. Hukumlah kesalahan saya secara proporsional dan profesional, imbuhnya. Maher yang mengaku pernah menimba ilmu di Al-Hidayah lalu di Universitas Ibnu Khaldun, Bogor itu menjelaskan pembawaannya yang selalu tampil sangar di media sosial. Katanya hal itu tak lebih sebagai akibat kultur yang terbawanya dari Medan. Tapi dalam kesehariannya di rumah dan masyarakat dia mengaku biasa kalem. Kalau saya dianggap ustadz nakal, rangkulah saya. Jangan anggap saya sebagai musuh, ujarnya. Dia menyatakan ini ingin dijadikan teman agar dirinya bisa berubah ke arah yang lebih baik. Dia tak peduli bila netizen menganggapnya cuma menjadi singa di medsos tapi berubah menjadi kucing begitu berhadapan dengan aparat penegak hukum. Enggak, saya enggak mikirin itu, bulian netizen. Saya cuma mikirin anak-anak dan istri. Jangan saya dianggap musuh dijebloskan ke penjara, tuturnya sambil terisak-isak. Pada bagian lain, Maher mengungkapkan kondisi keluarga besarnya, tokoh ulama yang menjadi panutan, asal-usul nama dia, hingga hubungannya dengan Habib Rizik. Air mata Ustadz Maher tak terbendung usai terkungkung. Ustadz Maher atau Libi alias Sony Eranata kini menjadi tersangka akibat ulahnya yang menghina Habib Lutfi bin Yahya di media sosial. Kini dia mendekam di tahanan. Ustadz Maher sebelumnya ditangkap di kawasan Tanah Serel, Bogor, Jawa Barat sekitar pukul 04.00 WIB, Kamis 4 Desember. Sejumlah barang bukti disita polisi mulai dari ponsel hingga satu buah KTP milik Sony Eranata. Ternyata, sebelum penangkapan itu Ustadz Maher mengaku sudah berniat menemui Habib Lutfi bin Yahya di Pekalongan. Hal itu diungkapkan Ustadz Maher saat diwawancarai Detikcom Sabtu 5 Desember. Sambil menangis, Ustadz Maher mengaku tidak memiliki niatan untuk menghina Habib Lutfi bin Yahya. Dia mengatakan dirinya sangat menghormati Habib Lutfi. Demi Allah, saya tidak pernah punya niat menghina dan tidak punya masalah dengan Habib Lutfi. Beliau ulama besar, kata Maher. Dia berencana ingin menabung agar bisa bersama keluarga menemui Habib Lutfi langsung di Pekalongan, Jawa Tengah. Sony alias Maher tak ingin meminta maaf lewat media sosial untuk menunjukkan kesungguhan hatinya. Sambil berurai air mata, dia menyatakan ingin meminta maaf dan mencium tangan Habib Lutfi yang diketahuinya sebagai tokoh Nahdlatul Ulama dan ulama besar yang disegani. Maher kembali menegaskan dirinya sama sekali tak pernah berniat menghina Habib Lutfi.
Ustadz Maher ditangkap berdasarkan laporan polisi bernomor LP-B-0677-Romawi 11 2020 Bareskrim pada 27 November 2020. Dia terancam 6 tahun penjara. Sebagaimana dimaksud pada pasal 45 ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman pidana penjara 6 tahun dan atau denda paling tinggi 1 miliar rupiah, kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Awistiono di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis 3 Desember. Dalam kasus ini polisi juga mempertimbangkan pendapat ahli bahasa dan ahli ITE. Saksi lain pun sudah dimintai keterangan. Inilah yang jadi pertimbangan kepolisian hasil koordinasi, hasil verifikasi dengan ahli, baik itu ahli bahasa dan ahli ITE, kata Awi. Awi juga menunjukkan barang bukti berupa tangkapan layar cuitan Ustadz Maher yang diduga mengandung ujaran kebencian bernada sara. Terlihat ada cuitan yang ditulis oleh pemilik akun Twitter @ustadzmaher_. Cuitan ini pun disertai oleh foto Kiai Karismatik NU Habib Lutfi bin Yahya. Berikut isi cuitannya. Iya, tambah cantik pakai jilbab, kayak kiainya Banser ini ya. Kemudian Awi pun memberi penekanan pada dua kata, yaitu kata cantik dan jilbab. Polri mengindikasi adanya upaya penghinaan terhadap ulama dalam cuitan yang merupakan narasi terhadap foto. Jadi perlu rekan-rekan ketahui bahwasannya kata kunci dalam kasus ini yaitu kata cantik dan jilbab. Karena di sini dipastikan postingannya, iya tambah cantik pakai jilbab, kayak kiainya Banser ini ya, terang Awi. Ini jadi clue-nya di situ. Kata kuncinya cantik dan jilbab itu untuk perempuan, sedangkan kiai itu untuk laki-laki. Kiai itu adalah ulama yang ditokohkan sehingga mewakili tokoh yang diutamakan gitu. Sambungnya. PBNU yakin Habib Lutfi memaafkan Ustadz Maher. Proses hukum tergantung polisi. Ustadz Maher atau Walibi alias Sony Eranata menyesali perbuatannya dan mengaku ingin minta maaf kepada Habib Lutfi bin Yahya. PBNU menilai Habib Lutfi pasti akan memaafkan. Saya kira baik-baik saja kalau Ustadz Maher menyesali perbuatannya, kemudian meminta maaf, bahkan di berita sampai nangis-nangis, itu pertanda baiklah. Mudah-mudahan penyesalan yang benar-benar keluar dari kesadaran, dan kalau itu dimintakan maaf kepada Habib Lutfi, hampir bisa dipastikan Habib Lutfi memaafkan, karena Habib kan orang baik, welas asih. Ulama itu kan mengayomi umat. Nampak dari berbagai tindakan Habib Lutfi, kata Waksekjen PBNU Mas Duki Baidrowi kepada wartawan Minggu 6 Desember. Terkait proses hukum, Mas Duki menyerahkan kepada kepolisian. Dia mengatakan polisi memiliki pertimbangan-pertimbangan lain. Kalau proses hukum terserah polisi. Polisi punya pertimbangan tersendiri. Apakah ini untuk efek jerah kepada yang lain? Karena kan bisa saja Habib Lutfi menerima maaf, tetapi polisi menjalankan proses hukum, ujarnya. Dia kemudian menyamakan hal ini dengan kasus Wapres Ma'ruf Amin terkait foto yang disandingkan dengan bintang porno Jepang, kakek Sugiono. Meski Ma'ruf sudah memaafkan, Mas Duki mengatakan proses hukum tetap berjalan. Sama dengan kaitannya kasus Kiai Ma'ruf ini, sudah memaafkan kepada yang bersangkutan, bahkan Kiai Ma'ruf memberikan bantuan kepada keluarganya. Itu hati nurani Kiai Ma'ruf, tapi ternyata Bareskrim tetap saja memproses hukum karena pertimbangan ke yang lain, tuturnya. Ustadz Maher mengaku menyesal dan ingin minta maaf kepada Habib Lutfi. Sebelum ditangkap polisi pada Kamis subuh 3 Desember, Sony Eranata alias Ustadz Maher atau Walibi mengaku sudah berniat menemui Habib Lutfi bin Yahya di Pekalongan. Dia merasa tidak punya perasaan dengan Habib Lutfi dan amat menghormatinya. Demi Allah, saya tidak pernah punya niat menghina dan tidak punya masalah dengan Habib Lutfi. Beliau ulama besar, kata Maher saat ditemui Detikom di Bareskrim Sabtu petang 5 Desember. Ustadz Maher minta maaf ke Habib Lutfi, PKB. Kami apresiasi tangisannya. Sony Eranata alias Ustadz Maher atau Walibi sembari menangis mengaku ingin minta maaf langsung kepada Habib Lutfi bin Yahya. PKB pun mengapresiasi tangisan Ustadz Maher. Kami mengapresiasi tangisannya jika itu tanda pengakuan dari kesalahannya, kata Waketum PKB Jazuli Fawaid kepada wartawan Minggu 6 Desember.
Kendati demikian, Jazilul menekankan tangisan dan permintaan maaf itu tak bisa menyudahi proses hukum yang berjalan. Menurutnya, menjalani proses hukum yang ada adalah bentuk tanggung jawab atas perbuatannya. Namun sebagai tanda bertanggung jawab adalah menjalani proses dan putusan hukum jika nantinya diputus bersalah, ujarnya. Kita berpegang pada prinsip praduga tak bersalah, belum tentu dia diputus bersalah oleh pengadilan. Kita hormati proses hukum yang berjalan meskipun sambil menangis, sambung Jazuli. Lebih lanjut, Jazilul meyakini Habib Lutfi akan memaafkan Ustadz Maher. Namun, kata dia, keberlanjutan kasus tersebut ada di tangan pelapor. Habib Lutfi pasti dapat memaafkannya, namun karena kasus ini delik aduan, maka tergantung pelapornya mau mencabut laporan atau tetap dilanjutkan, kata dia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.